Ketika kita berbicara tentang predator laut purba yang paling ganas, pikiran kita pasti langsung tertuju pada satu nama, yaitu Megalodon. Hiu raksasa ini memang dikenal sebagai penguasa lautan di hampir seluruh penjuru dunia, kecuali Antartika. Namun tahukah kamu Megalodon tidak sendirian di puncak rantai makanan? Ada satu predator purba lain yang hidup berdampingan dengannya, yang bahkan bisa menjadi mimpi buruk bagi hiu purba satu ini. Dia adalah Leviathan, paus sperma pembunuh yang merajai kedalaman lautan. Mari kita coba selami bersama kisah Leviathan ini. Bagaimana paus purba ini bisa menjadi predator puncak yang sesungguhnya, mengingat Megalodon seringkali dianggap sebagai monster lautan yang tak terkalahkan. Chapter 1. Leviathan. Leviathan adalah jenis paus pembunuh atau killer sperm whale yang hidup sekitar 12 hingga 13 juta tahun yang lalu. Mereka muncul pada zaman Miosen, sebuah periode di mana bumi mengalami perubahan iklim yang sangat signifikan, beralih dari zaman Oligosen yang lebih dingin menuju iklim yang lebih hangat. Nama ilmiah paus sperma purba ini adalah Leviathan melvillei. Nama Leviathan sendiri terinspirasi dari makhluk mitologi laut dalam yang menakutkan, yaitu Leviathan. Sementara Melvillei diambil dari nama Herman Melville, seorang penulis novel terkenal yang menciptakan kisah paus sperma berjudul Moby Dick. Sebelum kemunculan Leviathan, lautan di era Kenozoikum didominasi oleh dua kelompok besar cetacea atau mamalia laut, yaitu Odontoceti, paus bergigi, dan Mysticeti, paus balin. Ada juga kelompok paus purba lain seperti Basilosauridae yang mencakup spesies terkenal seperti Basilosaurus dan Dorudon. Namun keluarga Basilosauridae ini akhirnya punah pada akhir zaman Eosen. Alhasil hanya Odontoceti dan Mysticeti yang berhasil bertahan hidup dan terus berkembang di lautan dan samudra bumi hingga saat ini. Setelah 30 juta tahun yang lalu, ketika bumi mengalami transisi dari zaman Eosen dan Oligosen menuju zaman Miosen, barulah Leviathan melvillei mulai berkeliaran dan menguasai lautan. Fosil pertama spesies ini ditemukan pada tahun 2008 di sebuah gurun di Peru. Penemuan ini sungguh menarik karena ternyata gurun tersebut dulunya adalah dasar lautan dan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi paus sperma purba tersebut. Salah satu hal yang paling mengejutkan dari penemuan ini adalah ukuran giginya yang jauh lebih besar daripada gigi paus sperma modern. Penemuan yang luar biasa ini dimuat dalam jurnal Nature dengan judul KM Leviathan. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa tim peneliti berhasil menemukan 75% dari tengkoraknya Leviathan melvillei yang hampir utuh, lengkap dengan fragmen besar dari kedua rahang dan beberapa gigi panjangnya. Tengkorak Leviathan sendiri memiliki panjang yang mencengangkan mencapai 3 meter. Berdasarkan ukuran tengkorak ini, Valentin Toloch, salah satu peneliti, memperkirakan bahwa Leviathan kemungkinan memiliki panjang sekitar 13 hingga 17 meter. Sebagai perbandingan, paus sperma modern seperti Physeter macrocephalus memiliki ukuran tubuh yang serupa. Namun yang paling mencolok adalah panjang gigi Leviathan yang mencapai 36 cm. Ukuran ini 10 cm lebih panjang dari gigi paus sperma modern. Hal ini semakin memperkuat fakta bahwa mereka adalah predator puncak di zamannya. Paus sperma yang hidup saat ini tidak memiliki gigi di rahang atasnya, sehingga mereka terpaksa memakan mangsa dengan cara membenturkan atau menghisap menggunakan mulutnya yang lebar untuk menarik mangsa seperti cumi-cumi. Berbeda dengan paus sperma modern, Leviathan memiliki gigi besar di kedua rahangnya. Tengkoraknya yang kokoh mendukung gerakan rahangnya secara maksimal. Oleh karena itu, para peneliti beranggapan bahwa paus purba ini berburu layaknya paus pembunuh raptorial yang menggunakan gigi mereka untuk mencapik-capik daging mangsanya. Leviathan melvillei merupakan paus purba yang masih berkerabat dengan paus sperma modern yang kita kenal saat ini. Mereka termasuk dalam superfamili Physetoroidea bersama dengan paus purba lainnya. Saat pertama kali ditemukan, gigi Leviathan oleh para peneliti bahkan sempat dikira sebagai peluru dari tank, saking besarnya ukuran gigi tersebut. Karena ukuran yang fenomenal ini, para peneliti menobatkan gigi Leviathan sebagai gigi terbesar dari setiap hewan yang pernah diketahui saat ini, bahkan melebihi gading gajah dan walrus. Gigi ini memang secara khusus digunakan Leviathan untuk berburu mangsa. Lantas, seberapa mematikan sih gigi Leviathan tersebut?
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Olivia Lambert dan rekan-rekannya pada tahun 2010 memberikan jawaban. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa gigi Leviathan faktanya lebih besar dari gigi Megalodon. Gigi Leviathan didesain khusus untuk mengunci mangsa dan dapat mengakibatkan luka dalam serta merobek tubuh mangsanya. Mirip dengan yang dilakukan oleh paus pembunuh modern, ya seperti orca. Untuk mendukung kemampuannya sebagai predator puncak, Leviathan memiliki struktur tengkorak yang menjadi strategi andalan mereka dalam berburu. Tengkorak ini menunjukkan adanya cekungan besar yang berfungsi menampung organ berlemak yang disebut jang, serta organ bernama spermaceti yang berisi minyak dan dikelilingi oleh lapisan jaringan otot. Kedua organ ini memiliki fungsi vital sebagai alat transmisi suara untuk kebutuhan Leviathan dalam mendeteksi dan memahami lingkungan sekitarnya. Kemampuan ini dikenal sebagai ekolokasi, namun ada hal unik selain untuk ekolokasi. Organ jang juga dapat digunakan sebagai alat memukul atau ram yang kuat. Artinya, Leviathan bisa menggunakan kepala mereka untuk memberikan benturan keras kepada mangsanya. Cara berburu ini dapat kita temui pada paus pembunuh modern, orca yang dapat menggunakan kepala mereka secara agresif untuk memukul mangsanya sebelum menenggelamkannya. Dengan cara berburu yang cerdas dan mematikan ini, sangat mungkin jika Leviathan adalah predator puncak yang dapat meneror siapa saja di sekelilingnya. Meski begitu, pada zaman Miosen, Leviathan bukanlah satu-satunya pemangsa utama di perairan dunia. Mereka berbagi habitat dengan predator raksasa lain yang tidak lain adalah Otodus Megalodon. Chapter 2: Melawan Megalodon. Mungkin sebagian dari kita mengira bahwa Megalodon adalah monster lautan yang dapat mengalahkan siapa saja yang ada di depannya, termasuk Leviathan. Namun faktanya, Leviathan adalah predator ganas yang memiliki gigitan mematikan di antara semua hewan tetrapoda, hewan berkaki 4 atau keturunannya yang beradaptasi di air. Lokasi fosil kepala Leviathan yang ditemukan di Peru, tepatnya di kota Cerro Colorado, menjadi bukti bahwa mereka hidup bersama dengan spesies hiu besar termasuk Megalodon. Namun perlu dicatat bahwa sejauh ini tidak ada bukti konkret bahwa Leviathan pernah memakan Megalodon. Yang ada hanyalah fosil Piscobalena nana yang pernah tergigit oleh Megalodon. Melihat kondisi saat ini di mana hiu putih besar, The Great White Shark, menjadi bahan perundungan oleh kumpulan orca atau paus pembunuh modern, rasanya gagasan bahwa Leviathan dapat mengalahkan Megalodon ada benarnya juga. Jika kita coba bandingkan gigi Megalodon dengan Leviathan, jelas bahwa gigi Leviathan jauh lebih superior. Ini ibarat membandingkan gigi T-Rex dengan gigi Giganotosaurus. Dan ngomong-ngomong T-Rex dan Giganotosaurus, saya pernah membahas beberapa video tentang T-Rex, Giganotosaurus, dan T-Rex versus Giganotosaurus siapa yang lebih kuat di thumbnail yang ini. Jadi kalian bisa cek aja di pojok kanan atas di deskripsi atau kolom komentar. Lalu bagaimana dengan kecepatan berenangnya di air? Megalodon yang hidup di zaman Miosen menurut para peneliti adalah predator yang dapat berenang dengan cepat untuk memburu mangsanya seperti Piscobalena dan Piscopoca. Menariknya, Leviathan ternyata juga memiliki mangsa yang tidak jauh berbeda dengan Megalodon. Berkat sisa-sisa fosil dari banyak hewan termasuk paus balin, lumba-lumba, hiu, dan anjing laut yang ditemukan di lokasi fosil Leviathan, terbukti bahwa pola makan mereka mirip. Meskipun sama-sama dapat berenang dengan cepat, paus pada dasarnya bukanlah hewan yang dapat bergerak dengan lincah. Hal ini disebabkan tubuh mereka yang terlalu berat dan ekor mereka juga tidak memadai untuk melakukan perputaran yang tajam. Namun ada satu keunggulan Leviathan. Kulit paus sperma adalah salah satu bagian tubuh yang paling tebal dan tiada banding di antara semua hewan yang hidup saat ini. Ketebalan kulitnya mencapai 35 cm, karena itulah dari segi morfologi tubuh, Leviathan sangat diunggulkan dibandingkan Megalodon. Salah satu kelemahan terbesar Megalodon seperti yang sering kita bahas adalah bahwa mereka adalah hewan yang berburu secara soliter atau solo player. Cara berburu ini setidaknya jauh kalah dibandingkan cara berburu paus-paus pembunuh termasuk Leviathan, di mana mereka adalah hewan sosial yang hidup berkelompok. Keunggulan ini didukung oleh kapasitas otak Leviathan yang lebih besar dari Megalodon. Selain itu, lengkungan besar pada tengkorak Leviathan mengindikasikan bahwa organ spermaceti pada tengkorak tersebut dapat menciptakan ekolokasi saat berada di lautan. Ekolokasi ini nantinya akan menciptakan gelombang suara berupa getaran yang bergerak melalui air. Gelombang ini kemudian memantulkan informasi kepada Leviathan untuk membentuk gambaran objek di sekitarnya.
Hal ini didukung oleh fakta bahwa paus sperma modern saat ini dapat melakukan navigasi untuk mengarungi lautan yang begitu dalam dan gelap untuk berburu cumi-cumi raksasa seperti giant squid dan colossal squid pada kedalaman 600 meter. Dengan kombinasi kekuatan fisik, strategi, berburu kelompok, gigi yang mematikan, dan kemampuan ekolokasi, Leviathan memang merupakan salah satu predator paling tangguh di lautan purba yang mungkin saja bisa menyaingi atau bahkan mengungguli Megalodon dalam beberapa aspek. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.